Selamat siang, perkenalkan nama saya Nerisa Ageng Puspacendani dan Anda dapat memanggil saya Nerisa. Saat ini, saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara yang terletak di Tangerang. Saya menempuh pendidikan di Fakultas Seni dan Desain, khususnya di jurusan Desain Komunikasi Visual. Saat ini, saya sudah berada di semester 5 yang menandakan bahwa saya sudah berjalan selama 2022. Sebagai mahasiswa DKV atau Desain Komunikasi Visual, saya memiliki ketertarikan yang mendalam dalam menciptakan solusi desain yang inovatif dan menarik. Saya sangat antusias untuk terus belajar dan berkembang di bidang ini, serta juga saya ingin berkontribusi dalam menciptakan karya yang bermanfaat dan inspiratif. Alasan saya tertarik dengan melamar sebagai posisi desainer ini adalah karena saya sendiri sebagai seorang desainer ingin memiliki kesempatan untuk menciptakan visual yang dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman pengguna dan memberikan dampak positif pada produk ataupun layanan kepada masyarakat yang melihatnya. Selain itu, dalam industri desain sendiri, terdapat banyak sekali peluang untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan yang saya miliki. Saya juga ingin mengembangkan kreativitas saya melalui pekerjaan ini sehingga saya dapat belajar lebih dalam tentang desain. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan konektivitas saya terhadap orang lain, terlebih lagi di dalam tim, agar saya mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Baik, sebelumnya saya adalah orang yang aktif dalam berkegiatan di gereja saya, yaitu di GKI Cikarang. Saya sampai sekarang masih menerima permintaan dari salah satu anggota gereja untuk selalu membuat poster dan lain-lain untuk kepentingan gereja. Selain itu, saya juga berpartisipasi sebagai anggota multimedia di gereja saya saat saya masih menduduki bangku SMA, di mana di saat itu saya masih aktif untuk membuat poster dan ditampilkan di sosial media gereja. Saat ini juga, saya sudah berpartisipasi terhadap beberapa organisasi di kampus. Seperti saat ini saya aktif di salah satu anggota visual di salah satu organisasi di kampus yaitu Duta Anti Narkoba. Sebelum di Duta Anti Narkoba ini, saya berpartisipasi banyak dalam organisasi sebagai divisi fotografi atau dokumentasi, di mana itu menjadi salah satu skill tambahan saya sebagai seorang desainer. Saya sendiri banyak mengabadikan momen-momen dalam kampus maupun di luar kampus saat menjadi divisi dokumentasi. Dari pengalaman ini, saya mampu meningkatkan kerjasama saya dengan orang lain perihal pekerjaan. Selain itu, dengan pengalaman saya itu dapat membantu saya dalam meningkatkan kreativitas yang saya miliki. Untuk kelebihan saya, yang pertama, saya memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri, baik dalam keterampilan maupun pengetahuan. Lalu yang kedua, saya mampu berkolaborasi dengan orang lain dan mampu menghargai kontribusi terhadap anggota tim. Yang ketiga, saya mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru. Untuk kelemahan saya ada tiga. Yang pertama itu terkadang saya suka merasa ragu dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kadang saya mudah untuk hilang kesadaran atau tidak fokus. Yang ketiga, saya kurang bisa memanajemen waktu dengan baik. Bahkan kadang saya suka terlewat waktunya. Di sini saya suka bereksperimen dengan berbagai tipografi yang menarik dan juga elemen visual ataupun layouting yang dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Sumber inspirasi saya sangat beragam, dan saya mendapatkan itu biasanya dari media sosial ataupun internet. Untuk desain logo atau pengeditan video, saya biasanya terinspirasi dari berbagai tutorial yang tersedia di YouTube. Selain itu, untuk mencari inspirasi dalam desain poster ataupun ilustrasi dan yang lain-lain, untuk menciptakan imajinasi visual saya biasanya sering menjelajahi media sosial. Karena di media sosial itu banyak sekali karya-karya kreatif dan inovatif yang ditampilkan. Sehingga pencarian inspirasi ini
tidak hanya membantu saya untuk memperluas wawasan saya, tapi juga memungkinkan saya untuk mengembangkan gaya desain saya. Baik, ini saya akan menjelaskan portofolio saya. Ini merupakan salah satu karya yang saya buat. Ini adalah website yang saya kerjakan pada saat mata kuliah VCD 2 atau Visual Communication Design yang kedua. Di sini saya membuat website tentang Dewi Sartika. Di Dewi Sartika ini saya membuat banyak sekali isinya, seperti berisi tentang biografi-biografi yang ada Dewi Sartika. Karena Dewi Sartika sendiri adalah salah satu pahlawan Indonesia, perempuan Indonesia yang berfokus pada pendidikan, di mana beliau ini tuh membuat sekolah, sehingga saya membuat website ini. Nah, di website ini pun juga dijelaskan tentang masa kecil, perjuangan, hingga sampai terbuatnya sekolah istri. Di sini konsep saya adalah membuat dengan konsep-konsep yang masa lampau, yaitu dengan warna kecoklatan dan juga kekuningan, sehingga bisa menunjukkan masa yang sudah lampau. Baik, yang pertama, pasti saya akan selalu mencari data atau riset-riset yang diperlukan terlebih dahulu sebelum mulai desain, karena saya harus tahu masalah apa yang dibuat atau yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua, saya juga harus membuat konsep seperti apa yang saya inginkan. Yang ketiga, saya setelah membuat konsep, saya akan mencari referensi atau mood board seperti warna, tipografi, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat, saya akan memulai sketsa atau dari konsep yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, di sini saya sudah mulai prototyping atau desain yang awal. Lalu yang keenam itu adalah feedback. Nah, feedback ini tuh merupakan feedback dari tahap kelima ini. Nah, tahap kelima ini itu biasanya akan di-approve atau tidak di-approve oleh orang lain. Jika di-approve, maka kita bisa ke langkah yang terakhir, yaitu finalisasi desain. Ya, saya pernah. Saya pernah mendapatkan klien yang merupakan salah satu pengurus gereja yang tergolong aktif di sana. Nah, dalam proses desain ini terjadi perdebatan karena klien itu ingin merubah konsep secara tiba-tiba dengan desain apa yang sudah saya kerjakan. Jadi di dalam perdebatan itu saya membuat logo bagi gereja, salah satu acara gereja. Nah, meskipun hal tersebut sempat menimbulkan ketegangan bagi saya dan juga bagi klien, saya berusaha untuk tetap profesional dengan memberikan penjelasan mendalam mengenai desain, filosofi, dan konsep yang sudah saya buat. Lalu akhirnya saya bisa menjelaskan hal tersebut dengan baik, dan saya bisa menjelaskan kenapa elemen-elemen itu dipilih oleh saya, dan akhirnya beliau pun atau klien tersebut memahami apa yang saya buat. Harapan saya adalah untuk kolaborasi ini dengan berbagai profesional dari berbagai bidang, sehingga dapat memperluas wawasan saya, dan juga saya mampu menghasilkan karya yang lebih inovatif lagi. Saya juga ingin menciptakan karya yang tidak hanya indah secara visual, tapi saya juga ingin kalau karya itu punya makna dan juga memberikan nilai bagi audiens. Baik, sekian terima kasih. Saya izin undur diri.